Halo semuanya, balik lagi di Bumi Podcast ya. Biasanya kalau Bumi ini cuman buat di Spotify ya, cuman buat podcastnya aja, audionya aja. Sekarang kita hadir di YouTube secara visual, Yoi, asik. asik. Setelah beberapa purnama kita menghilang, kita akhirnya kembali lagi dengan fitur baru, asik. Ya dengan yang baru pastinya ya. Yoi. Kita hidup tuh harus berkembang ya, guys ya. Jadilah Ya. manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Yoi, super sekali. Ngomong-ngomong, kita mau bahas apa nih? Kan setelah season kemarin kita bahas tentang kota-kota yang ada di bumi. Sekarang kita mau bahas apa lagi nih yang ada di bumi? Dulu kita pernah bahas why Jogja, why Jakarta gitu ya. Kenapa Jogja, kenapa Jakarta, kenapa Bandung ya. Itu banyak cerita di situ ya. Banyak cerita sekali. Sekarang kita mau bahas sesuatu yang berbeda, bukan tentang kota lagi, Yup, tapi tentang apa, Feb? apa namanya ya? Ini mungkin kayak bahasa yang sering digunain, peribahasa-peribahasa yang mungkin bocil-bocil sekarang pada nggak tahu gitu ya. Iya, Ya nggak sih? aku atau mungkin tahu cuma belum tentu tahu artinya atau tahu maksudnya. Kita di sini juga bukannya lebih tahu dari yang lain, tapi kita mau bahas aja apa sih, kenapa sih gitu. Sama-sama belajar gitu ya. Sama-sama belajar. Ya gitu sih sama-sama belajar ya guys ya. Kalau ada kesalahan atau apa, komen aja nggak apa-apa. Lihat aja kita. Boleh, boleh. Hujat. Kalau mau like, di like boleh, di dislike juga boleh. Kita di sini terima semua masukan karena manusia yang baik adalah mendengarkan apa yang apalah itu. Seperti kata pepatah mengatakan, Feb, always listening, always understanding. Yoi. Iklan. Lu tau gak iklan apa itu? Gue pernah Gak tahu denger sih, iklan nggak apa. tahu iklan apa. Gue taunya understanding motor tuh. Understanding. Itu beda, Pak. Standing. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Nah, dulu gue masih penasaran itu iklan apa, iklan rokok ya. Bukan asuransi. Oh iya. Apa live gitu, gue lupa. Gue juga lupa mereknya. Yang pasti itu. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama. Topik yang pertama dari gue dulu kali ya. Yuk, Topik yang pertama ada dikacangin. Lo tau gak dikacangin apaan? dikacangin adalah Pernah dengar? ketika, oh sering banget denger mak. Sering ya. Dikacangin adalah ketika eh, dirimu dan dirinya tidak bersatu. Uh, Asih, apaan sih? Ah, dikacangin dirimu dan dirinya tidak bersatu. Apaan sih? nggak tahu gue asal ngomong aja kan gue nggak tahu artinya apa dikacangin. Oh, nggak tahu. Dikacangin. Dikacangin. Dikacangin Dikacangin. yang biasa orang dicuekin gitu kan, dikacangin. Ya, ya. Kalau kalau kita ngomong terus lawan bicara kita nggak nanggepin, pasti kan kita langsung bilang, kok lu ngacangin gua sih? Gitu. Atau enggak, tadi lu ngacangin gua gitu kan. Dikacangin nih gua. Dicuekin, iya nggak sih dicuekin nggak sih? Sama nggak sih kayak dicuekin? Iya sih, itu sebenarnya harusnya dicuekin, cuma entah kenapa banyak orang di Indonesia yang akhirnya nyebutnya malah dikacangin dibandingkan ngomong gue dicuekin atau gue didiemin gitu kan. Orang-orang pasti lebih seringnya bilang, oh gue dikacangin. Kenapa sih? Umpama Kenapa dikacangin? Iya, kenapa harus kacang gitu? Kenapa nggak batu? Nggak, udang, iya, nggak hujan, nggak air. Gue diairin gitu kan. Kenapa harus kacang? Lo tau nggak sih kenapa? apa, jeruk, gue dicerukin, Gue dijerukin. gue diapelin. Ada diapelin mah ada diapelin. Oh iya, Apa itu diapelin? beda. Itu bukan apel buah kayaknya, itu beda. Kalau ngomongin Aduh. dikacangin jadi banyak banget ya, diapelin. Kenapa diapel? Penduduk bumi jangan ikutin ya. Ini ngajarinnya nggak bener nih. Nanti kalau ada anak kecil yang dengerin, Ini bahas dulu, dikacangin dulu. Mungkin besok. dikacangin. Besok diapelin.
Ini biasa ini gak sih kalau kayak lu lagi musuhan sama orang gitu, terus aku males nih ngobrol sama orang ini nih, terus gua kacangin aja lah. Iya dia bengong anjir, dikacangin gua nih. Itu Hei, contohnya maksud gua. Gua oh mau nyontohin. langsung ngasih contoh ya. Iya, itu gua mau Dikacangin nyontohin. gua anjir. Tapi itu beneran dikacangin sih. Iya, dikacangin beneran. Bentar, gua mau buka browsing susah banget. Gue pengen tahu gitu kan, apa sih definisi dikacangin menurut menurut apa ya? Kenapa? Gue sempet baca tadi dari kura.com. Ku, ku tunggu jandamu. Kutunggu, kutunggu manismu. Asik. Ah, Ketunggu ya, ya, janji ya, manis. ya, ya, Kutunggu, ya, ya. kutunggu janji manismu. Asik. id.quora.com kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Bisa di komen juga kalau salah. Tadi ada, lupa juga gue namanya. Mas siapa tadi ya? Mas Devi apa Mas Revi gitu kan, dia bilang kacang itu kecil-kecil, jadi remeh lah gitu. Nah, dari Diremehin. situlah diremehin orang-orang yang nggak didengerin, nggak digubris, itu jadinya dianggap oh remeh lah gitu, nggak usah didengerin. Berarti ada kesengajaan juga ya dikacangin tuh, kalau definisinya seperti itu. Yang gue bilang tadi kan, kayak gue benci sama lu nih. Wah, males gue ngobrol sama lu, kacangin aja lah. Gue kacangin aja nih orang nih, mampus gitu kan. Kayak gaming gue dibilang mampus. Kayak bisa jadi tanda kita benci sama seseorang juga gak sih? Ya, dia juga sih. Berarti kalau itu kan menurut Mas tadi bilang kacang itu karena remeh ya, remeh, remeh, Tapi remeh gue gitu pernahnya ya. paling gini sih, kayak punya pacar gitu SMA, terus gue males nih sama orang ini nih, sama pacar gue berisik orang gitu, jadi gue kacangin terus gitu kan. Lu udah menerapkan dikacangin itu ya dalam Oh iya kehidupannya. dong. Oh iya. SMA kan cewek gue banyak gitu kan. Kalau ada cewek Asik. yang ribet gitu kan, ah gue kacangin aja nih orang. Kacangin aja lah ya. Daripada marah-marah mulu kan. Iya, dia WA Dijawab WA, salah. dia telepon telepon terus Dijawab gue salah. kacangin. Kacang itu. Gue biasanya kacanginnya Ah apa apa apa? intinya gitulah. Kita harusnya menghargai orang lain. Tapi itu kalau kita dikacangin pasti kesel kan. Lu kalau dikacangin kesel kan? Hmm, Iya pasti lu langsung ngungkapin, ah gila ya gue dikacangin, gak didengerin, diemin, atau dicuekin gitu. kayak tadi barusan. Iya sih, gue yang ngacangin tadi. Ya biasa aja sih gue. Biasa aja. Tapi kayaknya baru tadi gue dikacangin. Gak pernah gue dikacangin. Gak pernah dikacangin ya. Oh iya, di Zoom tuh sekarang banyak orang yang dikacangin loh, Fred. Oh iya bener 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 bener. Sekarang jadi lagi dikacangin online ya. Iya, jadi banyak sekarang yang dikacangin. Lagi musim dikacangin online ya. Gue juga pernah lagi ngomong di Zoom yang lain nggak dengerin gitu kan. Iya. Tidur gitu tiba-tiba ada suara ngorok aja. Gitu ya. Enggak. Jadi orang sekarang udah pada pinter, sebelum dia ngacangin orang lain, dia matiin videonya, dia mute, baru dia kacangin. Oh, bukan lu Gitu. pasang video foto lagi lu gini ya, atau lagi pas, Iya, banyak yang live hack gitu ya. atau lu pasang Pakai foto. virtual Iya, pakai video gitu, fotonya. ditayangin di sini virtual video, pura-pura goyang-goyang, goyang-goyang, atau GIF, lu pakai Gila. HP, taruh GIF di Ide, sini depan kamera, ide, jadi goyang-goyang gitu, GIF, biar kelihatan goyang-goyang. berarti ini ya, sekarang itu teknik ngacangin orang itu banyak ya. Nah, berkembang ya. Udah berkembang. Betul. Kalau dulu kan ngacangin orang tuh ya sebatas kayak lagi di tongkrongan, ada yang cerita ya kan, yang lain malah main HP atau malah ngedengerin obrolan sama yang lain. Jadi yang orang lagi cerita itu malah nggak didengerin. Kalau sekarang lebih luas ya dikacangin tuh. Tapi ada Dengan positifnya, cara ada positifnya bro. apa tuh Itu positifnya? menandakan bahwa orang-orang kita menjadi lebih kreatif gitu.
Iya nggak? Bener. Iya nggak? Iya nggak? Bener. Ada positifnya selalu di kegiatan hal yang negatif itu pasti selalu ada yang positif. Gue yakin. Gila, gila. Gue sebenarnya pengen ngebahas hal positif yang lain yang lu bilang tadi, cuma kayaknya kejauhan. Jadi ada hal positif ya di balik ngacangin itu ya. Ya kita tuh kalau ngelihat jangan dari satu sisi. Jadi lihat juga Yang sisi kayak yang gitu. lain. Yoi. Berarti sekarang kalau orang yang lagi di Zoom, terus dia ngomong gak didengerin, boleh dong dia bilang, woi jangan ngacangin gua dong gitu. Bisa ya. Karena kan mereka banyak yang ngacangin. Kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Nggak Paling ada ya. paling adanya gini kasusnya. Perhatian ya semua tolong kameranya dinyalain gitu. Asik. Halus, Dia, lebih dia halus, lebih halus. lebih halus ya, benar benar benar. Kamera dinyalain gitu. Walaupun kamera dinyalain belum tentu dengerin kan. Iya. Di bawahnya ada Tapi kita HP, di bawahnya ada HP gini atau gini. Pura-puranya ngeliat perhatiin tapi main HP atau main Mobile Legends. oh, aduh, sampai main game segala ya. Iya Aduh, jangan kan. ditiru ya. Penduduk bumi nggak boleh melakukan seperti itu ya. Kita hargai orang lain, jangan ngacangin orang lain. Karena kalau kita dikacangin pasti kita kesel sendiri juga kan. Gitu. Kalau kalian gak mau Open, dikacangin, jangan ngacangin gitu ya. jangan ngacangin. Oke, kita masuk ke topik yang kedua. Kursi panas. Kursi panas. Oh, iya iya iya. Itu termasuk peribahasa atau eh, obrolan yang dihasilkan dari kehidupan bermasyarakat? Ya, Biasanya kata-kata gue kata-katanya kayak gimana ya? dosen ya. Biasanya kata-katanya gimana ya? Ini kursi panas. Memperebutkan kursi panas gitu kan. Kursi panas biasanya dipakai buat apa ya kata-katanya? Eh, jabatan, jabatan. Jadi Enggak. orang ini orang ini memperebutkan kursi panas gitu kan. Orang ini orang ini atau enggak si A mau melakukan apa aja demi mendapatkan kursi panas tersebut, bukan ya? Salah Bukan ya? lah. Oh, Oh, salah. ya. Aduh. Kursi panas tuh Kursi panas. kayak dia tuh berada dalam bahaya gitu gak sih? Kayak yang terus disebutnya kursi panas nih. Oh, bukan yang diperebutkan ya? Iya gak sih apa yang diperebutkan juga? Kalau yang diperebutkan, Google dulu, Google. wah sampai Google anjir, anjir. Mbah kita panggil kalau kita nggak tahu. Iya betul betul betul. Kalau teman-teman kalau penduduk bumi ada yang tahu juga boleh banget buat di komen ya. Apa itu kursi panas? Ini kan kursi panas artinya keluarnya hot seat. Dikira gue orang Inggris apa ya? Dikiranya gue orang Inggris, terus gue Mantap bertanya kali. bertanya tentang bahasa Indonesia gitu. Kursi panas artinya apa? Hot seat. Ya nggak Hot gitu seat. juga. Berarti bukan arti. Lu yang salah, Feb. Mbak Google tuh nggak salah. Lu saya definisi. Beda. Ini. Arti ungkapan kursi panas gitu ya. Ya, boleh, boleh. Apa di situ? Situsnya situs apa? Di sinonim kata. Sinonim kata. Apa Sinonim dia bilang? sinonim.sepenuhnya.com. Wih, sepenuhnya seperti hatiku Sepenuhnya padanya aku padanya. ingin memelukmu, menanti Tiduran gua. kayak lawakan di TV, nyanyi-nyanyi. Yoi. Kursi yang tidak bisa diduduki oleh seseorang dalam kurun waktu lama dalam Iya. pembahasan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan Jabatan. dipecat atau mengundurkan diri dalam pembahasan permainan. Hal tersebut dikarenakan kalah atau menyerah. Apa? Gue masih gak Jabatan kan? ngerti ya, anjir. Sinonim Kursi dalam pejabat. sinonim adalah bentuk kok sinonim adalah bentuk? Ini mah arti sinonim. Iya, kursi gitu, kursi yang tidak bisa diduduki oleh seseorang dalam kurun waktu lama. Tapi gue sering denger loh kursi panas, kursi panas. Ini kursi panas nih, gitu. Ya itu rebutan. Kayak ini berarti ya. Rebutan itu sebenarnya ada privilege, tapi karena ada privilege itu banyak orang yang ingin menjatuhkan. Makanya dalam bahaya karena akan direbutkan juga oleh orang lain walaupun kita udah dapat. Itu sih yang sepengetahuan gue ya, nggak tahu deh.
ini ya kayak RT, Benernya kayak gimana? orang pada rebutan jadi RT. Enggak deh kayaknya. Jadi RT Untungnya, untungnya apa ya jadi RT ya? ya kalau lu hidup bersosial dan lu orangnya emang pengen dikenal atau emang mau koordinasi sih, Eh, itu menjadi privilege. Cuma dia digaji nggak sih? Digaji ya? nggak tahu deh gue, nggak hafal. Tapi ya lu bakal capek kan ngurus-ngurusin. Iya. Buat Apalagi itu. kalian yang jadi Pak RT di rumah kalian ya kasih tahu lah ya di komen digaji nggak sih? RT itu digaji nggak ya? Ya soalnya anak muda sekarang kayaknya jarang ada yang cita-cita jadi Pak Ya, RT gitu ya kan. enggak dong. Nggak Oh cita-cita, enggak ya? nggak cita-cita juga. Atau Eh, em, anak muda Mahmud, kamu gedenya mau jadi apa? Saya mau jadi RT, Pak. Yang enggak dong. Tapi kalau jangan enggak. menertawakan cita-cita anak kecil, Pak. Kalau dia mau cita-cita jadi Pak RT, kita nggak boleh menertawakan. Kita harus Karena dukung. mungkin ini ya, di lingkungan dia Pak RT-nya tuh seperti superhero gitu. Pak RT-nya sangat sigap, Iya, baik, dan ramah tamah, rajin menabung, rajin beribadah. tidak sombong, bermain tic-tac-toe, minum coklat panas. SpongeBob anjir. Yes. Enggak, tapi Berselancar. gimana kalau lo jadi guru gitu? Kalau lo jadi guru, terus ada anak murid yang cita-citanya jadi mau jadi Pak RT, lu kayak gimana? Ini serius gue nanya, ini serius gue nanya. Kalau misalkan bayangin lu jadi guru, terus ada kan Iya, cita-citanya banyak kan, mau jadi YouTuber, kalau ya. sekarang mau jadi gamer gitu kan. Terus satu orang mau jadi Pak RT saya gitu. Lu bakal kayak gimana coba kalau lu balik jadi guru? Gua akan menghentikan tertawaan teman-temannya. Karena gue yakin teman-temannya pasti ngetawain dia. Ya dong, masih SD kan gak ada yang tahu RT. Mungkin Enggak, ada yang nggak ngerti malah apa itu RT, nggak tahu dia ketawa apa enggak. udah pada ngerti, Pak. Kan biasa gitu. Ah, lu waktu SD suka ledek-ledekan orang tua nggak sih? Kan, Ya anak iya, PRT, anak PRT gitu kan. iya nyokap gue RW Gitu. dulu. Terus Nah itu, wah anak PRW gitu. ibu RW nyokap gua. Ya gitulah pokoknya. Maksud gua harusnya kalau kita jadi guru apalagi ya, kita nggak boleh tuh merusak keinginan dari anaknya. Karena bisa jadi di balik keinginan itu ada latar belakang yang wow gitu kan. Kita nggak tahu. Wah, wow. Tapi gue punya Wow. punya cerita lagi kalau itu. Itu gara-gara nyokap gue nyalonin jadi RW, bukan nyalonin juga sih waktu itu karena dipilih ya, dipilih mau jadi RW. Satu kelas jadi tahu semua nama nyokap gua, jadi Nah, diledekin gua. itu. Padahal nggak tahu tadinya. Orang-orang kelas tuh Nah, jarang ada yang tahu nama nyokap gua. mungkin 2 tahun lagi lu bercita-cita untuk menjadi Pak RT atau Pak RW. Karena lu pengen anak lu dikenal sama teman-teman di kelasnya. Bukan anak gua, tapi gua pengen Iya, dikenal sama anak-anak kelasnya itu mah. oh iya, iya benar-benar. Aduh. Buat apa ya? Lu dikenal sama anak-anak SD. Oh, gue tahu. Siapa tahu teman-teman anak lu calon presiden, ya kan? Nanti jadi ya, wah dia inget gitu kan Pak RW. Saya waktu SD siapa gitu. Jadi kenapa jadi bahas Pak RW? Itu karena Jadi, kursi panas. jadi kursi panasnya seperti itu ya, kayak sepengetahuan kita dan dari Mbak Google. Cuma emang termasuk sering diungkapkan juga ya kursi panas. Iya, Padahal padahal nggak ada apinya kan kursinya. enggak dong. Iya, Nggak. kursi terus kita bakar. Panas. Wow, sangat-sangat Wow, main sangat bowling. sangat terbayang sekali. Panas sekali. Panas, tapi sering denger kalau di Mm-mm. kursi panas. Apa biasanya buat lawakan aja gitu ya? Ya, Orang mengungkapkan itu kalau memang itu menjadi perebutan, ya itu panas gitu kan. kalau bangku horor nyebutnya apa? Bangku horor. Iya, kalau misalkan nih bangkunya horor nih, orang nyebutnya apa? Bangku panas enggak ya? Angker, si angker, Heeh. angker, Kursi angker. goyang. Kursi goyang mah buat nenek tidur biasanya. Iya, kursi angker itu. Angker itu kan identik dengan ada sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Angker. Ah, jadi kita bahas angker. Nanti kita
di segmen selanjutnya lah kita ada bahas angker. Iya. Tapi dulu gue punya cerita ya. Hmm. Gue dulu salah nyebutin angker. Jadi gue pernah kekunci di suatu ruangan gitu kan, dan anak-anak itu ngelihat ada sesuatu yang putih-putih. Hmm. Gua nggak lihat. Terus gue cerita ke orang tua gue, terus gue bilang, iya ruangan itu kanker, gue bilang gitu. Pada ketawa, kata gue apanya yang salah ya kan, kanker gitu kan. Ternyata angker. Itulah, beda satu huruf beda arti ternyata ya. Oke guys, udah Angker bukannya lumayan. itu ya, kalau naik bang ke sekolah gitu. Gue mau naik angker dulu. Bukan bukan gitu pak. Hah? Apa sih? Angkot. Oh angkot. Jauh ya? Gua kira gua enggak gua kira kereta. Gua kan berangkat pakai kereta. Anak kereta angker. Anak kereta. Angker anak kereta. Bahasa baru. Mohon maaf orang tua saya anak kereta. Bukan. Bahasa baru lagi. Bahasa baru lagi. Itulah, kita cukup kali ya. Oke, kita masuk ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga, Apa nih? topik yang ketiga nih. Eh, lu sering denger gak? Hah? Denger, denger. Oi, Lu saya sering dengar. lu sering denger gak? Bukan denger, lu sering denger nggak Iya, kata-kata ini? denger. Denger lah. Denger ah? Apaan? Kata-kata ini kan. Apaan? Kayak kata lu tadi, lu Kok sering tahu denger, banget sih? lu sering denger nggak kata-kata ini? Ya sering lah, gue sering denger kata-kata ini, ya. Untung bulan puasa, gue jadi nggak emosi ya kan? Enggak dong, udah malam Enggak lagi ya? kan. Oh iya. Bulan loh, bulan. Iya, BTW jam 11 bentar lagi Jerman Inggris nih. Pasti yang menang Spanyol lah. Iya dong. Nah, Wasitnya lanjut orang yang Spanyol. Oke, ketiga. kita masuk ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga nih ada otak udang. Lu sering denger gak orang Ah, dikata-katain otak udang otak lu? udang lu, gitu kan. Kok jadi gue yang kan? Enggak kata-katanya gitu kan. Oh, kata-kata gitu ya, ya. Otak udang Iya. lu kan. Ah, otak udang gitu kan. Tahu Heeh. gak kenapa ada umpatan kali, umpatan seperti itu? Kalau itu mah gampang lah, kebanyakan orang udah tahu. Udang itu kan otaknya kecil banget kan, kayak hampir nggak ada. Ya, Iya, kayak kawan gua, ada tuh siapa? otaknya nggak ada hampir, Siapa? otak udang. Jangan jangan ambigu siapa? Jangan dong, jangan nyebut merek lah. Jangan menyebut orang. Penduduk bumi yang belum tahu ungkapan otak udang itu salah satunya adalah karena udang itu otaknya kecil, ya Feb ya? Iya, udah, itu mah dipelajarin gua waktu TK. TK ya. Gila TK aja udah belajar otak udang ya. Ih, gila Pantesan men. lu lulus TK ngata-ngatain orang, ya kan? Gila men, gua TK-nya belajarnya canggih. Di TK-TK terkenal, bareng-bareng Iya. orang-orang konglomerat. Oh, Gue TK lu sendiri, baru ke Filipin gue ya? sendiri melarat. Bu, Jangan ngomong gitu. enggak. Dulu, sekarang OTW kaya, kayak Marcel. Wede, masa. Itulah. Orang-orang kenapa umpatan otak udang karena salah satunya adalah otak udang itu kecil. Tapi lu tau gak? Nah, batuk Kalau terus, Pak Haji. kalau kalau kita cari di gambar gitu kan, otak udang atau udang aja gitu. Otaknya itu ada di mana sih, Feb? Iya, gue gak pernah loh browsing otak udang. Kalau browsing otak udang apa Browsing ya? muncul? Hah? Nggak tahu sih, gue juga belum pernah browsing otak udang. Gue pernah browsingnya udang. Coba apa, coba? Google gambar. Coba apa? Ya, Coba ini, ganti nih. Gue coba ini deh, otak udang. Kalau kita browsing di Google otak udang, ke gambar munculnya apa ya? Gue nyoba, ya otak udang, yang munculnya udang. Betul. udang. Udah. Ganti lagi layarnya. Dah, ternyata munculnya kayak gitu, nggak jelas. Gue browsing. Tapi otak udang Udang kan? sekecil apa sih? Hah? Emang sekecil apa ya otak udangnya?
Kecil memang. Dan kalau lu tahu kan otak udang tuh ada di kepala ya? Iya, dekat mata. Nah, sangat informasi sekali. Ya semua juga hampir semua binatang juga seperti itu ya. Sangat informatif sekali. Tapi emang kan ada di kepala dan salah satu keunikan dari udang itu pencernaan udang itu ada di kepala loh. Sistem pencernaannya, Sistem pencernaan udang itu ada di kepala. Jadi kalau orang biasa kan badan, atau bukan perut. orang, binatang pada umumnya kan pasti, dari kepala sampai ke bawah dan bagian bawah adalah pencernaan. Tapi kalau udang itu pencernaannya ada di kepalanya, Eh, ee-nya tuh dari kepala? E-nya di kepala. Serius? Jadi Nggak tahu gua. serius, jadi salah satu, apa, kalau orang luar tuh nggak pernah kepala udang itu dimakan, kecuali memang ada yang, favorit kali ya, ada yang makanan Kagak, gua favorit juga atau nggak pernah gimana, makan kepala udang. kepalanya. Tapi kalau gue Heeh. suka sih. Wah, sering Cuma makan ee lu. nggak gua gigit, tapi gua mut-mut doang, bumbunya kan di kepala tuh, ya enak gitu kan. Tapi ternyata salah satu kenapa sih, kepalanya kan kadang kalau lu di supermarket lu minta, apa, dibersihin, si Heeh. udangnya pasti dicopotin tuh, kepalanya dibuang sama mereka. Karena ya emang itu bukan bagian yang memang harusnya dimakan. Karena pencernaan udang itu ada di kepala. Ya salah satu um um umpatan otak udang juga mungkin itu juga kali ya. Mungkin, gue juga nggak tahu karena otaknya Ih, bersama dengan kotoran-kotorannya di kepala tuh. ih nggak suka Jidai. Jadi sangat membantu kita untuk makan udang. Tapi udang tuh banyak ininya, banyak khasiatnya kan, apa, vitamin ya? Apa sih? Protein, karbohidrat. Udang apa sih? Banyak kandungan gizi lah pokoknya, udang. Kandungan gizi. Iyalah, Banyak seafood kandungan gizi. emang bagus sih, seafood kan ada kolesterolnya gitu kan. Ya kolesterol nggak bagus juga dong. Nggak bagus juga ya. Iya, itu pokoknya seafood tuh bagus untuk tubuh, cuma mungkin nggak boleh berlebih juga. Apalagi kalau ada yang alergi ya, kan banyak tuh orang-orang yang alergi. Atau mungkin otak udang karena membuat alergi? Enggak juga ya? Enggak sih? Enggak. Udah pokoknya otak udang tuh itu buat Yang ngata-ngatain kecil orang. ya, kata-katain orang, "Oh, otak udang lu," gitu kan. Heeh. Apa salahnya udang gitu kan, sampai dianggap bodoh, padahal belum tentu lebih bodoh daripada orang yang ngatain juga. Eh, anak-anak sekarang pada tahu nggak ya arti otak udang gitu-gitu? Asalnya dari mana? Kayaknya Kan gampang banget. kayaknya kayaknya udah sedikit deh orang-orang yang ngatain orang lain otak udang. Iya, biasanya langsung bego, tolol gitu-gitu kan soalnya. Iya, buset frontal kali Bapak ini. Iya, anak-anak Iya, sekarang mah frontal ngomonginnya. iya, kayak gitu. Penting nggak kita tahu otak udang? Nggak juga sih, buat apa? Maksud gua Penting kalau lu diledekin aja sih, maksud gua pengetahuan anak-anak sekarang pengetahuan umum aja. penting nggak gitu? Penting nggak sih tahu otak udang? Pengetahuan umum aja. Mungkin kalau dia diledekin sama temennya gitu kan, terus dia nggak tahu, ternyata dia lagi diledekin. Ya, ya nggak tahu sih. Nggak pernah ngebully orang gua sama orangnya. Cinta damai ya. Sangat bisa dipercaya. Kalau ada yang mau komen tentang topik yang pertama, topik yang kedua, atau topik yang ketiga boleh banget buat Berarti bagi informasinya. di itu lagi dong. Yang pertama apa tadi? Kacangin. Apa tadi? Dikacangin. Di kedua, Kedua, podcast Om Deddy. Bukan ya? mulai pencitraan lagi. Oh, Deketin kursi aja panas. terus, deketin. Kursi panas. Musuh panas. Ngapain gua deketin Om Deddy? Deketin sponsor lah. Yes, Deketin Om yes, yes. Deddy. Membuat, Om Deddy kan jadi sponsor. oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Membuat Sekarang kualitas kita produknya lebih baik banyak. lagi ya. Yang ketiga topiknya apa? Otak udang. Otak udang Otak lu. udang. Otak udang gua. Iya. Gitu deh. Sampai jumpa di berikutnya. Di Oke. episode 2 ya. Ya. Semoga bisa memberikan manfaat selalu. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Semoga Men. semuanya diberikan rezeki yang melimpah. Oke deh.
ya. Kita tutup aja kali ya. Yuk. Sampai jumpa penuduk Assalamualaikum bumi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.